survei serentak hari ini, hari Ahad, hari Minggu, tanggal 17 Juli 2022 di perumahan Gria Family 4 Cibitung. Terima kasih juga sama Pak Sukres. Terima kasih juga kepada Pak Trisno. Terima kasih buat Pak Tris. Terima kasih buat Bapak Sutrisno. Terima kasih buat Pak Trisno udah bantu. Bantuan Bapak Sutrisno. Terima kasih buat Pak Sutrisno. Terima kasih bimbingannya Mas Tris. Terima kasih Pak Tris. Terima kasih ya Pak Tris. Juga buat Pak Sutrisno. Sama-sama. Udah banyak bantu. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Tris. Pak Trisno terima kasih banyak ya. Terima kasih buat Pak Trisno atas bantu untuk Pak Tris yang sudah membantu. Pak Sutris juga terima kasih. Terima kasih juga untuk Mas Tris. Terima kasih Pak Tris atas bantuannya. Sama-sama. Terima Barokah. kasih Pak Tris. Buat Pak Trisno yang telah membantu memberi saya buat bantuan Mas Tris. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Terima kasih banyak kepada Pak Trisno. Sudah akad di perumahan Gria Family 4 Cibitung berkat bantuan dari Pak Trisno. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat family, terima kasih sudah silaturahim. Pari. Enggak itu. Telah silaturahim di perumahan Gria Family 4 Cibitung. Bapak Ibu, ini adalah perumahan dari developer Gria Bangun Family Sejahtera. Jadi dari doanya, dari namanya sudah menjadi doa. Jadi perumahan yang keluarga sejahtera. Amin, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, ada stigma bahwasanya di kalangan developer itu kalau perumahan pembiayaan pakai bank syariah itu rumit. Makanya kenapa jarang perumahan subsidi itu yang pakai syariah gitu loh. Karena memang syariah itu infrastrukturnya harus sudah jadi, kayak jalanan, terus juga fasilitas-fasilitas seperti halnya playground, masjid dan lain-lain, penerangan itu sudah harus jadi tuh. Sehingga itu yang menjadi biasanya orang menganggap bahwasanya susah pakai bank syariah gitu. Tapi alhamdulillah developer Bangun Family Sejahtera ini membuktikan bahwasanya itu bisa dilalui gitu. Itu bisa dipenuhi gitu. Ini terbukti alhamdulillah developer kita beberapa tahun itu menjadi developer terbaik tingkat nasional. Minggu kemarin kita menjadi developer terbaik pertama dari Bank BSI. Sebelumnya dari Bank BTN Syariah itu udah beberapa tahun kita juga mendapat juara. Jadi itu membuktikan bahwasanya walaupun istilahnya syaratnya itu susah, tapi ya developer bisa melewati itu gitu. Sebenarnya itu pun tujuannya adalah untuk kebaikan customer. Untuk kebaikan customer, kenapa? Karena ya jangan sampai ketika customer itu akad ternyata developernya sudah pergi, sehingga jalanannya belum beres, penerangannya belum ada dan lain sebagainya. Sebenarnya bank syariah itu juga melindungi dari customernya gitu. Karena subsidi itu identik dengan developer yang kalau bahasa sosiolog itu nomaden, berpindah-pindah gitu. Jadi kalau perumahannya udah laku, ya udah pindah ke tempat lain gitu. Udah laku pindah ke tempat lain gitu. Jadi ditinggal lah seperti itu. Tapi alhamdulillah dari Gria Family 1, 2, 3, sekarang 4 itu developer masih ada di situ. Terbukti dari yang Cilengsi saja itu Gria Family 2 itu sudah sold out subsidinya. Di situ orang-orang developer yang masih di situ masih banyak gitu loh. Yang tinggal di situ masih banyak. Di Gria Family 4 juga ada Mbak Dewi, Mas Aman juga masih di situ. Apalagi di sini itu sebagian tukang-tukang di sini juga ngambil rumah di sini gitu lah. Jadi tukang-tukang di sini, developer di sini juga banyak yang staff-staffnya yang ngambil di sini. Jadi itu sebagai tanda bahwasanya ya insya Allah developer tetap menemani Bapak Ibu semua. Terbukti dari Masjid Siti Khadijah yang begitu megah menurut saya ya, ini udah
di kelas subsidi ini udah tergolong megah, apalagi dilengkapi dengan fasilitas lapangan berkuda, terus juga fasilitas playground dan lain-lain. Ini jarang banget ditemui di rumah-rumah subsidi. Gitu. Seperti itu Bapak Ibu, dan tetap saya sarankan Bapak Ibu selain survei di sini, survei ke perumahan lain untuk membandingkan, karena Bapak Ibu harus memilih yang terbaik menurut pilihan Bapak Ibu. Jadi bukan menurut kami. Gitu. Jadi saya sarankan tetap Bapak Ibu survei ke tempat lain. Apabila memang ada yang lebih baik menurut Bapak Ibu, ya monggo. Gitu. Kami hanya memberikan informasi ya seperti inilah perumahannya, seperti ini. Yang kami bilang mewah itu ya seperti ini, masjidnya, ada lapangan berkuda, dari bangunan pun speknya dua di atas rata-rata menurut kami loh ya. Seperti daun pintunya kita sudah pakai daun pintu jati, ya loh. Terus catnya cat jotun, gentengnya genteng beton kita produksi sendiri. Double dindingnya juga bukan hanya antar rumah samping, juga antar rumah belakang. Itu jadi menurut mewah kami. Tapi menurut Bapak Ibu kok biasa ini mah, ya silakan. Tuh. Berarti ada yang lebih baik di tempat lain. Tuh. Tapi mohon Bapak Ibu jangan sampai gini, Bapak Ibu menganggap ini biasa aja, kurang baik, jelek, tapi tetap minta supaya di ACC di sini, kan bingung gitu. Jadi kayak orang mau melamar, Bapak Ibu saya mau melamar anak Ibu ya gitu, tapi anak Ibu jelek Bu gitu, nggak bagus, tapi tolong ya Bu lamaran saya diterima, kan bingung gitu sebagai mertua, calon mertuanya gitu. Jadi Bapak Ibu di sini tidak ada pemaksaan. Bapak Ibu mau mau booking sini monggo, nggak silakan. Tapi kalau memang menurut Bapak Ibu di sini kok tidak sesuai ekspektasi Bapak Ibu, tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu, itu ya monggo tidak usah booking juga gitu. Kenapa? Karena itu nanti akan menguras energi juga, menguras energi kita ya, dari tim developer dan sebagainya, harus menanggapi komplainan, semua dikomplain, itu juga termasuk ya menguras energi kita. Insya Allah kita memberikan yang terbaik menurut kita gitu. Tapi ya pilihan tetap ada di Bapak Ibu. Jadi kalau tagline kita adalah mewah, murah dan syariah. Jadi mewahnya ya seperti inilah gitu, mewahnya menurut kami gitu. Terus yang murahnya kita pakai kita membarokahkan program subsidi syariah, yang mana Bapak Ibu subsidi itu hanya bisa dialokasikan dengan lewat bank. Jadi tidak bisa langsung dialokasikan ke developer. Tapi di bank itu ada dua, bank syariah sama bank konvensional. Kita membarokahkan yang bank syariah. Syariah itu akadnya apa? Karena akadnya wakalah, akad jual beli. Jadi bukan akad pinjam meminjam, ataupun bukan akad sewa beli, juga bukan. Jadi kita akadnya akad wakalah jual beli. Sistemnya itu sistem murabahah. Murabahah itu adalah bank beli rumahnya ke developer seharga 168 juta. Lalu bank jual ke Bapak Ibu dengan menyertakan selisih marginnya, keuntungan bank. Contohnya kalau di jumlah-jumlah umpamanya 250 juta lah gitu. Itu setelah diambil keuntungan bank, baru dibagi tenor keuntungan tenor yang ada. Kalau sekarang PLPP itu contohnya aja, yang 15 tahun itu 1.280.000-an, itu flat sampai lunas. Jadi nggak ada kenaikan cicilan. Yang program sekarang itu sistemnya seperti itu. Dan untuk menjaga kesyariahannya, kita tidak menerima uang apapun sebelum Bapak Ibu benar-benar di ACC sama bank. Bapak Ibu akad bayar, nggak akad nggak usah bayar uang 1 rupiah pun. Jadi nggak ada istilahnya uang booking yang hilang, uang DP yang dipotong, nggak ada. Bapak Ibu akad dapat rumah, bayar DP all in. Nggak akad nggak usah bayar uang apapun. DP all in-nya berapa Bapak Ibu? Kita dari awal semaksimal mungkin memberikan informasi yang sesuai. Kalau DP Bapak Ibu itu DP all in, DP aja itu cuma sama turun plafon itu cuma 4.500.000 yang normal. Jadi kalau kita infokan,
Pak DP-nya berapa? Di sini cuma 4.500.000. DP 2 juta, turun plafon normalnya itu cuma 2.500.000. Jadi 4.500.000. Tapi kita ingin menginfokan dari awal juga, Bu, biaya itu nggak cuma DP doang. Ada biaya untuk SHM, ada biaya untuk notaris dan lain sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu kita infokan, DP all in-nya itu saat ini adalah 18 sampai 19 juta. Nah, Bapak Ibu bisa survei rumah tipe 36 loh ya. Itu rata-rata DP all in-nya di atas 20 juta. Bahkan sebagian besar developer itu nggak berani rumah 36 itu dijadikan subsidi. Mereka paling besar itu tipenya tipe 30 ke bawah, ada 27, ada malah yang kamar 1, 21 juga ada tipe 2160. Kita tergolong tipe yang paling besar yaitu 36. 36 pun kalau yang tipe terbaru yang nanti di belakang kita Blok M sama kita nanti lihat, itu rasanya seperti rasa tipe 48. Kenapa? Karena sampai mentok rumah belakang kita itu dindingnya sudah 3 meter gitu loh. Jadi udah elegan, udah luas gitu. Jadi tipe 36 tapi rasa 48. Tuh, jadi sampai belakang itu udah full tembok 3 meter tuh. Seperti itu. Jadi mewahnya seperti itu, murahnya kita pakai program subsidi. Karena Bapak Ibu kalau nggak pakai program subsidi, Bapak Ibu dengan harga 168 itu DP-nya estimasi di atas 30 jutaan. Dan cicilannya estimasi di angka 1,9 jutaan gitu loh. Kalau nggak pakai program subsidi, monggo ya agak mau gabung gitu. Nah, karena kita pakai program subsidi sehingga Bapak Ibu tiap bulan Bapak Ibu itu dikasih tuh sama pemerintah 600.000 sampai lunas. Nah, kenapa kita nggak membarokahkan itu gitu loh? Kita nggak memanfaatkan itu. Walaupun tetap ada beberapa kriteria yang memang harus dipenuhi, seperti halnya belum pernah KPR, usia harus di bawah 45, di atas 21, gaji take home pay harus di atas take home pay harus di bawah 8 juta. 8 juta lebih Rp1 aja nggak di ACC. Minimal berapa? Minimal 3.500.000. Bapak Ibu, ini seperti urukan saja, kita itu dicek. Kalau memang tanahnya jelek kita tolak. Jadi jangan sampai tanah yang sembarangan gitu loh. Ini setiap masuk kita cek bener nggak tanahnya bagus. Sampai tanah urukan aja kita cek bener-bener gitu. Iya, mari. Itu yang udah pada akad. Itu seperti itu. Kita langsung lihat ke dalam Bapak Ibu. Jadi ini seperti ini. Ini adalah carport kotak tamannya. Di sini ada sepi tank cukup dalam menurut saya. Standar rumah subsidi itu rata-rata kedalaman cuma 1 meter. Bahkan ada yang cuma 80 cm kedalamannya. Kita udah di atas 1 meter gitu. Udah 1,5 kotornya itu kedalamannya itu. Nah, itu pengalaman di Gria Family 2 udah 5 tahun itu nggak ada ceritanya yang nggak didalemin, Pak. Sepeteng saya kepenuhan gitu. Nggak ada gitu. Jadi udah sangat layak gitu. Kalau luasnya 1 kali 1,5, jadi udah sangat dalam sekali, besar. Nah, kita carport juga sudah full plaster. Jadi tinggal nanti kalau Bapak Ibu mau tambah di sini silakan sehingga mobil bisa masuk. Tapi untuk depan sini nggak boleh dulu Bapak Ibu. Ini nggak boleh karena biar saluran air lancar gitu. Terus untuk yang terbaru ini keramik teras ini nggak ada. Kalau dulu itu ada tapi ini nggak di full. Makanya sekarang keramik teras itu nggak ada tapi kita langsung full bablas sampai pintu itu kita floor gitu. Itu seperti itu. Terus untuk listrik udah 1.300, kita juga sudah siapkan saluran keran airnya. Jadi sudah terintegrasi sampai belakang. Bapak Ibu tinggal beli kerannya gitu ya, 5.000 lah gitu. Kita nggak siapkan itu. Terus untuk MCB kita siapkan. Jadi udah siap nyala gitu loh. Nah, itu tidak ada biaya tambahan lagi. Biasanya di perumahan lain Bapak Ibu untuk menyalakan MCB itu harus bayar 1 juta.
Bapak Ibu pindahan dikejar-kejar harus bayar biaya pindahan. Insya Allah di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu umpamanya bawa tukang sendiri memang ada biaya koordinasi. Biaya koordinasinya itu pun cuma 1 juta seumur hidup. Itu loh. 1 juta seumur hidup itu pun bukan ke developer, tapi kepada tim mandor gitu. Ya itu uang rokoknya lah gitu. Uang rokok beliau. Ya itu sangat wajar. Di perumahan lain itu rata-rata di atas 5 juta untuk biaya koordinasi. Tapi andai kata Bapak Ibu pakai jasa dari mandor itu nggak kena. Jadi silakan, mau Pak saya saudara saya tukang nih, saya pakai tukang sendiri, silakan. Di sini nggak ada ketentuan harus pakai jasa mandor. Bukan jasa developer ya, kalau developer hanya membangunkan dan setelah itu untuk renovasi silakan masing-masing. Itu seperti itu Bapak Ibu, nanti sambil ditanyakan kalau ada yang kurang paham. Kalau yang hook seperti apa? Kalau yang hook Bapak Ibu seperti ini. Jadi ini nanti satu rumah lagi, nanti ada tanah lebihan 30 meter persegi. Ayo, siap. Nah itu, jadi kalau sudah dibangun itu kayak gitu. Jadi kayak toko itu luas, jadi bisa 3 toko gitu loh. Jadi kelihatannya sempit, tapi kalau udah dibikin toko itu luas tuh. Bapak Ibu, selama 5 tahun nggak boleh membuat kamar baru. Tapi kalau seperti itu Bapak Ibu kasih kanopi di pagar depannya, monggo silakan seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu bikin kamar di sini nggak boleh. Tapi kalau bikin toko malah boleh. Karena toko itu nggak bagian dari rumah, tempat usaha. Itu silakan. Pak, di sini apakah menyediakan kios? Enggak, kita cuma rumah. Kekurangan kios itu Bapak Ibu nggak bisa SHM. Sampai kapanpun kalau izinnya ruko itu cuma hak guna bangun. Makanya Bapak Ibu kalau mau bikin toko ambil rumah aja, setelah itu monggo direnovasi jadi toko, silakan depannya tempat usaha. Itu Bapak Ibu. Kalau untuk yang berminat silakan cukup melengkapi berkas saja sampai lengkap. Seperti yang sudah saya WA, PDF-nya sudah saya kasih, contohnya sudah saya kasih, tutorialnya sudah saya kasih, plek lihat seperti itu. Nanti setelah lengkap dicek sama saya via WA, Pak ini udah betul belum? Tujuannya biar Bapak Ibu nggak usah bolak-balik gitu. Kalau kata saya Pak udah Mas sudah oke, baru nanti silakan dikumpulkan. Saya biasanya jadwalkan survei serentak setiap hari Minggu ataupun Rebo jam 8.45 seperti sekarang. Ya paling ngaretnya jam 9. Terus juga untuk mengumpulkan berkas biasanya nanti jam 10 kita bareng-bareng. Jadi kita cek bareng-bareng. Bisa hari Ahad, Minggu ataupun bisa hari Rabu. Nanti bisa WA-an aja deh. Itu Bapak Ibu monggo langsung kita ke dalam. Setelah ini kita ke Blok M. Tuh. Nah ini monggo masuk. Silakan. Waalaikumsalam. Nah ini ketinggian plafon kita 3 meter. Ini sampai belakang, nanti kita kasih plafon yang terbaru. Cuma tersisa sekitar 80 cm. Kamar mandi pun kita sudah di belakang Bapak Ibu. Sudah di belakang. Jadi Bapak Ibu nggak usah mindahin. Dan kita udah keramik pinggir-pinggirnya. Ya. Apalagi nanti yang di Blok M itu lebih cakep lagi. Pak, siap. tanya tuh Pak, kalau misalnya nanti kalau udah ini terus ini dibangun buat jemuran, dicor gitu boleh? Dicor boleh, yang penting nggak ada bangunan di atasnya lagi dulu sebelum 5 tahun. Gitu. Jamuran tok boleh. Sumber tutup ini kan apa namanya, dapur ya? Iya, boleh. Itulah. Nggak apa-apa. Yang penting jangan ada ruangan lagi di atas selama 5 tahun. Setelah 5 tahun monggo. Jangan. Kedalaman sumur ya. Itu 12 meter. Itu udah bagus kalau untuk contohnya seperti yang di masjid. Itu semua di sini belum ada PDAM. Jadi semuanya pakai sumur bor. Itu seperti yang di masjid atau di parkiran itu semuanya pakai sumur bor. Dalemin lagi dong Pak. Itu udah ngalir sebenarnya. Cuma ada beberapa yang Kurang Pak bagus kayaknya. udah bagus untuk saat ini. Cuma kan ada yang Pak nanti 5 tahun kalau banyak penghuninya gimana? Saya juga kan nggak bisa memprediksikan ke depan. Tapi sebenarnya kalau air itu bukan masalah dalamnya, masalah dapat titik sumber airnya sebenarnya. Kalau di Jakarta malah semakin dalam malah semakin kena air laut gitu. Berarti nggak bayar ya Pak ya?
Enggak, tinggal beli itu aja, beli mesinnya aja. Gitu. Sanyo. Tinggal sanyo. Sanyo juga yang murah lah, yang 700 juga udah bagus banget. Ya. Silakan boleh ditanyakan, nanti kita ke blok M sama blok O. Yang ready itu blok apa? Nah, nanti kita akan pasarkan blok O15. Sekarang sampai O13 itu udah full, habis. Nanti O15 itu pun masih nanti ada O sampai O23. Setelah itu blok P, OP nanti belum juga dipasarkan. Kelebihan di blok O itu Bapak Ibu, saya lihat itu lebih tinggi. Ini aja nggak banjir apalagi di sana gitu. Nah, tapi nanti kita lihat deh ke sana. Kalau sudah, ayo kita ke blok belakang. Tuh enak, anak-anak ada tempat bermain, jadi nggak usah jauh-jauh. Survei serentak di perumahan Gria Family 4 Cibitung hari ini, hari Ahad, hari Minggu Pak, hari Gede ya. Hari Ahad 17 Juli 2022. Mudah-mudahan diberi kelancaran dan kebarokahan. Kita lanjut Bapak Ibu, jadi ini adalah tipe, bukan tipe terbaru ya, tipenya sama, tipe 3660, cuma desainnya baru. Jadi kalau depannya itu plek sama seperti ini, jadi Bapak Ibu udah sama plek seperti ini, cuma sama depannya kita kasih kotak taman, ini juga floor tuh terasnya kan sampai belakang, itunya karpotnya sampai ke belakang tuh. Cuma dalamnya Bapak Ibu kita lihat yuk. Nah, dalamnya itu ini nggak ada sekatan. Jadi kita pelongkan langsung ke belakang sini. Langsung ke belakang. Nah, ini plafonnya juga hampir sudah sampai ke belakang 3 meter. Jadi tembok belakang ini 3 meter. Jadi Bapak Ibu nutupnya tinggal dikit ya, masuk monggo dalam. Meja dapur juga udah ikut. Kita udah gratis meja dapur, udah ada wastafelnya. Enggak, karena kita memang tinggal nanti di floor sendiri dah Pak sini. Kita juga sudah ada instalasi air ke depan sana. Udah ada bak kontrol juga, jadi nanti pembuangan dari kamar mandi, dari air hujan talang atas, itu jadi satu di bak kontrol ini, nanti ke depan sana. Kita juga bak mandi sudah di belakang, sudah pinggirnya kita keramik, udah include dengan bak mandi. Biasanya kan cuma saluran keran doang, kita udah ada bak mandinya, ada kloset jongkoknya juga. Terus kalau tadi tingginya cuma 2,7, kalau ini udah 3 meter, jadi Bapak Ibu nggak usah ninggiin lagi. Kalau ini ditutup, terus ini dikasih semen, jatuhnya 48, Bapak Ibu nggak bisa subsidi. Gitu. Karena tipe terbesar sekarang subsidi itu adalah tipe 36. Emangnya berapa luasnya? Ini rumah ini semuanya 60 meter persegi. Oh gitu. Iya. Kalau ini dibangun semua berarti ini 48. Ya, kita kan tetap laporan ke banknya 36. 36 itu ya aslinya cuma sampai sini. Kamar mandi pun ya sebenarnya bukan di belakang gitu. Di rumah-rumah subsidi kan rata-rata di tengah gitu. Dan kalau tipe-tipe subsidi biasanya juga nggak ada tembok belakang ini. Gitu. Jadi ini plong sama tetangga kelihatan gitu. Jadi ini udah di atas rata-rata gitu. Kalau untuk keramik yang bolong-bolong ini memang sengaja kita bolongkan, nanti setelah akad kita pasang. Kenapa? Untuk antisipasi ngangkat. Biasanya itu keramiknya ngangkat ke atas gitu. Jadi kita bolongkan. Gitu. Terus seperti itu. Jadi kondisinya seperti ini Bapak Ibu. Kalau udah jadi ditutup itu Mas ya? Oke. Udah jadi ditutup. Ditutup. Iya keramiknya. Iya. Itu seperti itu. Jadi saya lihatkan ke belakang kondisinya seperti ini. Nanti kita ke blok O. Ini yang baru ini semua Mas. Nah ini pun sudah habis. Ini pun habis sudah. Tidak, ini blok M sampai sono itu udah habis. Kita blok O. Belum habis yang mana? Kita ke blok O, O15. 15 itu di mana? Nanti kita ke belakang. Yuk kita ke belakang. Jauh banget dong jadinya. Nggak terlalu sih. Nanti kita ada blok P lagi. Gitu. Bapak Ibu, ini adalah blok O. Insya Allah nanti setelah blok O ada blok P dan selanjutnya.
O pun nanti sampai 23 sampai sana, nanti selanjutnya blok P ke sana. Tuh. Nah ini sampai blok O13 ini sudah habis. Sampai sini udah habis. Udah. Nah kita akan pasarkan di sini blok O15, 15, 17 sampai 20-an. Gitu. Mungkin nanti bulan depan itu blok P mungkin gitu. Karena memang cepet banget. Gitu. Jadi kalau pada umumnya perumahan subsidi itu biasanya 1 tahun dari akad baru jalanan dicor. Kalau di sini kok kenapa dicor dulu? Karena ya sebagian besar kendaraan proyek itu milik developer. Daripada mobilnya rusak, mendingan kita perbaiki jalannya dulu sehingga pekerja juga nyaman, jalanan juga bagus. Andai kata rusak, kita perbaiki. Bapak Ibu bisa contoh tadi di blok C1 itu baru kita cor ulang. Karena memang sebelumnya rusak gitu. Ya seperti itu. Ini juga tiang-tiang listrik sudah kita pasang. Paling lambat biasanya sih ya maksimal 3 bulan dari akad deh, itu udah masuk listrik. Walaupun terkadang ya seperti blok G itu ya ketika akad sudah nyala gitu. Tapi tidak sampai 1 tahun. Kalau perumahan lain kan kadang setelah akad 1 tahun nunggu baru nyala listrik. Kalau kita enggak, maksimal 3 bulan lah gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu, ini adalah lokasi terbaru, kita tipe sama 36. Cuma kita perbaiki belakangnya itu ditinggiin karena memang kita mendengarkan masukan-masukan dari customer yang ada. Itu contohnya dulu itu meja dapur itu nempel ke tembok sekatan tengah. Itu banyak yang dibobokin, banyak dibongkarin. Sehingga kan sayang kalau seperti itu, sehingga kita tempelin ke belakang. Dulu awalnya tingginya cuma 1,5 meter, terus naik 2,7, sekarang udah 3 meter. Rata-rata rumah subsidi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu survei ke tempat lain itu ya tingginya cuma 1,5 meter belakangnya. Ada juga yang tanpa tembok belakang sehingga ke tetangga belakang itu kelihatan. Ya, ada. Ya monggo. Bapak Ibu, saya bikin survei serentak ini pagi hari jam 9. Mudah-mudahan nanti ada waktu Bapak Ibu setelah di sini bisa lihat-lihat perumahan lain. Kan banyak di sini, ada puluhan lah perumahan subsidi, silakan dilihat. Kalau memang toh ada yang lebih baik, monggo Bapak Ibu, silakan memilih yang lebih baik menurut Bapak Ibu. Tuh. Karena rumah itu kan bukan untuk sebentar gitu. Itu seperti itu. Cuma kalau kelebihan di kita, Bapak Ibu kalau memang minat booking cukup pakai berkas saja. Kita nggak terima uang booking. Tuh. Kalau nanti setelah dimasukkan ke bank, Bapak Ibu ACC akad, bayarnya di hari akad. Tuh. Kalau nggak di ACC nggak ada kewajiban bayar uang apapun. Tuh. Jadi jangan ada istilahnya pihak-pihak yang dirugikan karena DP-nya hilang dan lain sebagainya, insya Allah tidak ada. Itu saja Bapak Ibu, nanti kita lanjutkan jam 10 jadwalnya. Yang berkasnya sudah lengkap, monggo nanti saya cek, saya input. Tuh. Khusus yang berkasnya lengkap. Kalau yang belum lengkap, monggo dilengkapi dulu saja sesuai yang sudah saya WA, contohnya sudah ada, PDF-nya sudah ada. Dan Bapak Ibu, inilah kondisi realnya seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa survei ya seperti inilah gitu. Jadi bukan cuma kata dari marketingnya bagus-bagus ya, ternyata kalau kata Bapak Ibu enggak, ini jelek ya monggo. Karena itu kan relatif ya, penilaian itu adalah masing-masing. Kalau menurut Bapak Ibu enggak, ini biasa aja jelek ya, silakan milih di perumahan lain, tidak apa-apa gitu. Kalau dulu asbabun nuzul kalau dalam agama itu developer membangun perumahan ini ya, developer itu punya karyawan 300 karyawan di perusahaan yang lama dan ingin merumahkan karyawan-karyawannya, gitu loh. Ingin karyawannya bisa punya rumah, gitu. Sehingga dia survei ke tempat-tempat rumah-rumah, tapi kok nggak layak gitu loh, rumah subsidi kok kayak gini, harus dibangun ulang gitu. Sehingga dia punya cita-cita, kalau kayak gini kenapa kita nggak bikin perumahan sendiri aja yang memang layak tapi tetap subsidi. Maka bangunlah perumahan di Cilengsi, namanya Gria Family 2 Cilengsi. Gitu. Makanya di sana banyak staf-staf developer itu yang rumahnya di sana. Ya. Itu sebetulnya seperti itu sampai Gria Family 4. Yaitu mudah-mudahan menjadi amal soleh dari developer, ingin ya membuat perumahan ya memang layak dihuni lah gitu. Walaupun ya tidak sesempurna
ya, mungkin yang Bapak Ibu pikirkan, karena memang di sini harus disadari ini ada rumah subsidi yang harganya 168 juta. Kepala bank syariah datang ke sini tuh heran, Pak, beneran ini dijual 168. Karena memang tipe 36 dengan kondisi seperti ini rata-rata di perumahan lain itu dijualnya di atas 200 juta. Tapi kalau subsidi kan nggak bisa seperti itu. Harga rumah itu sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi yang kamarnya cuma 1, yang 27 yang tidak ada sekat nggak ada tembok belakangnya, gabung sama sama tetangga belakang, ataupun tipe 36 seperti ini semuanya harganya sama 168. Itu seperti itu aja Bapak Ibu, mudah-mudahan silaturahim Bapak Ibu diberi kelancaran dan keberkahan, apa yang dicita-citakan Bapak Ibu diberi kemudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ada yang ditanyakan silakan.